Oke teman-teman, ini jam 5 pagi, 5.39, kita mulai dari jam 5 pagi. Pertama-tama kalian kalau misalnya ada pertanyaan, member atau netizen biasa, umum, kalau kalian punya pertanyaan langsung aja tanya ke saya di WhatsApp atau di mana aja. Karena kemudian kemungkinan pertanyaan kalian itu nanti akan bisa memberikan perubahan bagi remote worker ID itu sendiri. Yang saya lakukan sekarang itu berdasarkan pertanyaan dari Mas siapa ya? Pertanyaan dari salah satu member kemarin nanya jam berapa ya? Saya buat status di WhatsApp. Statusnya tentang bagaimana meyakinkan orang tua tentang remote work. Jadi kemudian ditanggapi via status tentang hal tertentu. Kemudian bertanya, intinya bagaimana sih cara meluangkan waktu kerja, waktu belajar, upgrade skill, padahal kamu sudah kerja 9 to 5. Nah, saya memberi pertanyaan, saya memberi jawaban adalah, sehari bisa belajar berapa jam? 1 atau 2 jam. Oke, maka seharusnya dia bisa belajar 4 atau 3 jam. Kenapa? Kalau mulai belajarnya dari jam 5 pagi. Belajarnya jangan sekadar kalau ada waktu luang aja. Ini perbedaannya ya. Jangan belajar atau bekerja sekedar untuk mencari waktu luang. Itu kita umumnya seperti itu. Kita tuh biasanya kalau mau dari konteks belajar, asal ada waktu luang deh, kan aku sudah sibuk kerja, ya kan? Ya itu nggak salah, cuma akibatnya juga jadi nggak optimal, teman-teman. Jadi kamu nggak akan pernah merasa bersalah kalau misalnya seminggu cuma belajar 3 jam. Seminggu cuma 3 jam. Kamu nggak akan merasa bersalah, kenapa? Ya karena emang cuma waktu luang yang ada segitu. Jadi nggak akan ada perasaan bersalah. Tapi kalau kamu memang meluangkan waktu, maka itu akan beda banget. Kalau kamu sudah meluangkan waktu, kamu akan, ya sehari kamu meluangkan waktu 2 jam, seminggu bisa 10 jam, atau malah maksimal bisa 14 jam kalau kamu Sabtu Minggu tetap dipakai untuk belajar. Nah, hal-hal yang teman-teman harus pahami bersama, yang namanya belajar itu 2 jam itu berharga sekali loh ya. Jangan pernah merasa belajar itu 2 jam, cuma 2 jam, enggak, sedikit banget. Enggak, 2 jam itu, kalau kontakmu belajar, itu mengesankan banget loh ya. Kalau kontakmu belajar 2 jam, kamu bisa dari nol, kamu mungkin bisa mulai sampai materi apa itu ya, fundamental Python bisa sampai materi perulangan, 2 jam. Atau instalasi udah rampung dah, 2 jam. Kemudian kalau kamu dalam sudah kerja 9 to 5, mulai hunting job 2 jam, itu kamu bisa dapat job loh. Jadi jangan mengabaikan, menyederhanakan pentingnya waktu belajar 2 jam. Nah, kemudian kenapa saya selalu merekomendasikan teman-teman untuk belajar dari jam 5 pagi atau mencari job, hunting job jam 5 pagi, itu konteksnya kalau teman-teman sudah bekerja 9 to 5. Sudah bekerja 9 to 5, jangan pernah berpikir bisa belajar setelah pulang kantor. Nggak pernah. Jangan pernah berpikir seperti itu. Jangan pernah terjadi. Saya tahu banget rasanya. Apalagi kalau di Jakarta ya. Saya kerja di Jakarta dulu di 2012 hampir 1 tahun penuh. Tepatnya 11 bulan. Yang saya rasakan itu begitu pulang kantor, udah maunya tidur aja. Nggak ada lagi keinginan untuk belajar lagi. Udah capek banget. Kalau ada pun ya sekedar, nggak pernah deh. Saya pernah, paling awal-awal aja, habis itu hilang. Begitu pulang kantor, nyampe kos, saya ngekos, rumah di Jogja, saya ngekos, sudah pindah tidur aja, makan malam, santai-santai tidur. Kenapa? Karena seharian udah capek. Nah, jadi konteks seperti itu, kalau kamu pengen upgrade skill saat kamu kerja, jadikan jam 5 pagi itu waktumu untuk mulai belajar. Waktumu untuk upgrade skill, waktumu untuk hunting job. Kalau kamu sudah pulang kantor, udah tidur aja, jangan pikir untuk belajar, karena akan terlalu melelahkan. Nah, paling ekstrim, saya itu pernah belajar mengetrack waktu untuk belajar 8 jam per hari. 8 jam per hari loh, seperti orang kantor. Jadi saya gunakan tracker saat itu, saya menggunakan Harvest, saya lakukan tracker
belajarnya 40 jam per minggu, berarti sehari 8 jam. Kalau nggak sampai 8 jam, saya push lagi sampai belajar. Nah, kenapa saya bisa seperti itu? Saat itu saya sedang menguasai Python. Sorry, sudah menguasai Java, sudah lama menguasai Java, Java.net, tapi pingin Python. Ya sudah, saya satu bulan itu kalau nggak salah 2014 bulan Januari atau Februari ya. Kemudian saya stop semua hunting job, nggak mau tak-atik Java lagi, nabung 1 bulan untuk survive 1 bulan, nggak cari job, kemudian mulai belajar Python. Langsung 8 jam per hari. Saat itu Python yang saya pakai tutorial Python plus di gimana ya, Heroku. Di Heroku sendiri. Heroku itu ini kayak ya. Ini nih, kalau pengen tahu saya pakai Python pertama kali Pythonnya apa, saya pakai ini. Ini enggak ya? Ini Flash enggak nih? Ini Django, ini bukan Django. Saya menggunakan ini Django. Dulu dia pakai Flash nih. Saat itu saya menggunakan tutorial Flash di Heroku. Saya pakai dari nol loh ya. Jadi bingung banget nih. Karena bingung banget, karena material terlalu advance, saya bingung banget. Saya akhirnya bolak-balik mencari tutorial gimana cara import dan lain sebagainya. Jatuh bangun, lama banget, tapi cepat. Lama dalam konteks belajarnya ruwet banget, tapi akhirnya cepat karena memang langsung yang sulit. Nah, kemudian saya langsung, kalau nggak salah, saya itu sih bukan Django sih, saya itu dia sini Flash. Nah teman-teman, itu sehari belajar 8 jam. Kalau kurang dari 8 jam saya push. Cara belajarnya 2 jam mulai jam 5 pagi, kemudian ada waktu jalan-jalan 2 jam sebelum tidur siang, kemudian tidur siang 2 jam sebelum waktu maghrib, sudah 6 jam, kemudian 2 jam sebelum tidur 8 jam. Signifikan sekali, sangat-sangat signifikan. Benar-benar mengesankan. Nah, cuman yang harus kalian sadari, kok saya bisa seperti itu sih? Pertama, ada dua hal yang bisa membuat kamu nge-push belajar dari jam 5 pagi atau belajar 8 jam per hari. Pertama, ketakutan. Fear factor itu jangan diabaikan loh ya. Fear factor itu kalau salah satu yang buku manajemen yang lucu itu adalah The Power of Kepepet ya. Kepepet banget, kamu jadi punya kekuatan ekstra. Atau kalau saya saat itu, karena saya sudah nggak nyari job, maka saya hanya bergantung kepada satu kemungkinan dapat job, yaitu Python. Karena cuma satu ini, saya mati-matian belajar Python. Berhasil ya, karena ada perasaan takut. Bangun pagi itu takut banget. Wah, nggak ada job lagi nih. Nggak ada kerjaan lagi kecuali aku menguasai Python. Akhirnya saya belajar Python. Nah, teman-teman, kemudian kalau kamu sudah melakukan ini, tapi ini tidak bisa terlalu saya andalkan, tidak terlalu bisa rekomendasikan kalau kamu nggak berani. Misalnya kalau kamu, serem banget kalau nggak dapat job, kemudian harus belajar dulu. Ya itu emang serem banget, tapi itu bagi saya menantang banget. Karena saya juga dulu punya pengalaman saat kuliah, dapat job proyek. Saya belajar Visual C++ 6.0 itu 1 minggu langsung dipakai untuk proyeknya. Belajar langsung pakai proyek. Full belajar sehari istirahat cuma 1 jam tidur, kemudian makan, sholat, mandi, sisanya full belajar dan gunakan hasil pelajaran untuk buat proyek. Jadi karena saya pernah punya pengalaman seperti itu ngebuat saya sekarang gampang banget kalau gitu nih. Jadi saya asalkan punya ketakutan, maka pasti saya akan bisa berhasil untuk memulai cara seperti itu. Saya akan share sesuatu teman-teman. Ini saya sering banget nge-share ini di nih, saya sering nge-share ini ke teman-teman yang saat saya ngisi remote work. Coba dengarkan bareng-bareng. Beda. Jadi episode yang sering saya ulang-ulang. Simak ya.
I need to be better at a job that I hate. My life officially sucks. But Rick, wasn't it supposed to be a temporary thing? I thought you wanted to do fashion stuff. Well, yeah, I'm still pursuing that. How exactly? No, I was sending out resumes like, 2 years ago? Oh, I'm also sending out good thoughts. That's me. As long as you get this job, you got nothing pushing you to get another one. You need the fear. Fear? Well, he's right. If you quit this job, you then have motivation to go after a job you really want. Well, then how come you're still in the job that you hate? I mean, why don't you quit and get the fear? Because I'm too afraid. Itu ya. Ceritanya kalian pasti sudah paham bahwasanya ini Rachel, dia sebenarnya dia nggak pingin jadi waiters, dia pinginnya jadi desainer. Tapi karena saat itu udah lagi nggak ada uang, udah dia lamar jadi waiters. Ya akhirnya 2 tahun, akhirnya 2 tahun jadi waiters. Sebenarnya dia pengen jadi desainer. Nah, kenapa seperti itu? Kemudian disaranin sama Joey, dia bilang kalau kamu pengen dapat job yang kamu inginin, kamu harus keluar dari pekerjaanmu yang sekarang, sehingga kamu punya ketakutan. Dengan ketakutan itu, kamu nanti akan bisa benar-benar mengejar pekerjaan yang kamu inginkan. Kemudian si Chandler nambahin, itu benar banget kalau kamu takut, kamu akan benar-benar bisa mencari pekerjaan yang kamu inginkan. Kata si Rachel, kenapa kamu nggak keluar dari pekerjaan yang kamu benci? Dia nih nggak suka pekerjaan yang sekarang. Kata dia, ya kadang aku terlalu takut. Ya teman-teman, saya selalu membawa slide ini kalau mengadakan seminar remote work dan lain sebagainya. Dan ini penting banget saya jadikan penting banget saya jadikan ulang-ulang saya sendiri atau juga ke teman-teman yang lain. Kalau kamu benar-benar pengen melakukan sesuatu, jangan yang kamu inginkan, yang sekarang ini harus kamu tinggalkan dulu. Contoh sekarang ini, kamu kerja di kalau sekarang ini, kamu sebenarnya skillmu sekarang cuma DLP misalnya. Kamu pengen Python, DLP-mu kamu pakai untuk pekerjaan 9 to 5. Ya kalau kamu terus seperti ini, lama-lamanya kamu nggak akan bisa dapat pekerjaan dengan Python. Kenapa? Karena kamu sudah nyaman dengan Delphi. Seperti saya dulu nyaman dengan Java, akhirnya saya putuskan Java, fokus belajar Python, ya akhirnya bagus banget, berhasil. Kenapa? Karena ada perasaan takut, adrenalinnya itu muncul. Dan manusia itu kan punya survival instinct ya. Jadi manusia, makhluk hidup itu punya perasaan takut dan bisa mati-matian bertahan untuk hidup. Kalau kamu punya orang yang mau bunuh diri, kenapa orang bunuh diri itu ya pakai cerita serem ya. Jadi orang bunuh diri itu biasa kalau mau menenggelamkan diri, dia pasti ngikatin sesuatu di kakinya. Kenapa? Karena kalau dia nggak lakukan itu, dia pasti berusaha untuk bertahan hidup. Nah, karena bertahan hidup itu adalah insting dasar manusia. Kamu nggak akan mau mati. Karena itu kalau kamu sudah berusaha menggantungkan tali ke lehermu, dalam konteks tadi nggak dapat pekerjaan kalau nggak belajar Python, nah begitu itu sudah tergantung, kamu pasti mati-matian berusaha untuk bertahan hidup, mati-matian berusaha untuk jangan sampai mati, ya jangan sampai mati dalam konteks kalau kita jangan sampai nggak nambah skill. Oke. Nah teman-teman, kemudian sekarang nih mungkin bagi kamu yang awal-awal mungkin masih ngantuk-ngantuk lah ya, masih ngantuk-ngantuk, nggak terbiasa belajar jam 5 pagi, biasa juga tidur-tiduran, sama kadang-kadang juga seperti itu, lebih enak tidur-tiduran jam 5 pagi habis subuh kelonan lagi tuh enak banget deh. Tapi kalau kamu sudah terbiasa, nanti itu jadi edik, kamu jadi senang banget. Nah sekarang nggak apa-apa, dipush dulu, malas-malasan bangun aja. Kalau kamu pengen tahu kenapa lawan ngantuk aja sedikit aja, sebenarnya kamu bisa nyiapin wedang teh gitu kan, anget-anget, jadikan untuk barang-barang badan panas, begitu sudah rodanya udah berputar, kamu akan menikmati itu. Nah, kemudian, kenapa saya terpikir melakukan ini? Karena saya tuh kan lagi suka main virtual reality, ada game gym untuk olahraga namanya FitXR. Nah, dengan FitXR itu, saat kita olahraga muncul daftar teman-teman yang lain, kayak di sini. Mana dia? Saat kita olahraga bareng-bareng sama FitXR itu ada muncul teman-teman yang lain, nama teman-teman yang lain lagi olahraga juga, dan kemudian muncul skornya. Nah ini ngebuat
ngebuat wah saya nomor 3 nih, saya harus jadi nomor 1. Senang-senang aja. Nah, tapi ini ngebantu banget. Nah, kenapa itu kemudian di Remote Worker ID saya sudah ngebuat channel baru untuk teman-teman 5 AM Booster. Saya buat channel di sini, kemudian saya daftarkan teman-teman yang tertarik untuk mempelajari belajar dari jam 5 pagi. Kemudian saya tambahkan di sini, timnya tambah di sini. Oh, sudah muncul semua. Lagi 3 orang belum muncul. Nah, kemudian akhirnya kalau kamu track di sini. Apa yang kamu track. Nah, kemudian saat kamu nge-track, kamu bisa milih project yang kamu pakai track. Track itu projectnya sesuai dengan course yang di Remote Worker ID atau aktivitasnya. Dan saat kamu nge-track, atau saya sih sebenarnya, saya bisa ngelihat siapa yang lagi belajar nih. Jadi Mas Fauzi, Mas Adnan. Python Fundamental dan Data Scraping, Upgrade Skill. Nah, udah kan? Nah, ini nanti ide banget ya. Ini nih misalnya kita punya aplikasi atau website Remote Worker ID yang muncul siapa aja yang lagi belajar saat ini. Saya coba deh nanti nge-scraping ini. Nah, itu kan asik banget tuh. Jadi, oh dia lagi belajar. Kemudian sudah berapa jam belajarnya? Oh, segini belajarnya. Nah, itu nyenengin banget. Ya, teman-teman. Jadi, let's go. Let's enjoy aja waktu belajar jam 5 pagi ini. Jadikan dia waktu yang kamu senangi. Nah, ini kan jam 5 pagi. Mungkin keluargamu belum bangun ya. Belajar aja full. Jadi, nggak ada anak ganggu. Belajar aja full, kemudian nanti kalau kalian teman-teman ngantor, udah jam 7 pagi siap-siap ngantor. Jadi sebelum kamu siap ngantor, kamu udah menyelesaikan belajar 2 jam. Itu akan merubah kehidupanmu amat sangat, karena saya benar-benar merasakan. Jadi saya mengatakan apa yang sudah saya lakukan. Kalau saya belum melakukan, saya akan bilang, saya belum melakukan, saja konsep. Tapi kalau saya sudah melakukan, saya akan katakan ini berhasil dengan metode saya yang sebelumnya lewat masalah-masalah ABC. So guys, enjoy waktu belajarmu dan jadikan jam 5 pagi adalah waktu yang kamu senangi. Good luck and see you in the next podcast.